langsung disuruh sama abinya tuh ikutan tarawih. Anak saya nangis tuh. Tuh air mata. I'm not comfortable, Mami. Oke. Gitu. Tarawih kan panjang ya. Artinya penolakan itu. Ya sebenarnya nolak, tapi kan ya berusaha nurut lah ya. Terus saya ya udah belajar aja nak. Ini kan disuruh abi nurut aja, saya bilang gitu. Tapi sambil nangis. Tarawih kan panjang, berapa rakaat? Orang 4 rakaat aja mungkin dia udah nangis ya. Gitu. Terus habis itu udah, itu hari Kamis kok. Hari Sabtu sama abinya disuruh lagi setoran Al-Fatihah. Hah? Di saat kakak-kakaknya yang sambung kan ya surat yang udah mereka lanjut ya, yang hafalan. Ini dia Al-Fatihah. Ya mungkin itu fadilahnya surat Al-Fatihah ya. Apa memberi petunjuk gitu. Minggu pagi kok. Itu dia masih sih awal minggu pagi tuh masih sedih itu, masih dibilang kan, saya bilang kamu kan anak mami, ikut mami, saya bilang gitu kan. Terus kata dia, yeah, I'm still your daughter, but I'm different katanya gitu. Kayak mau tetap beda gitu, kok nggak mau gitu. Bos di kantor memperkenalkan siapa gitu-gitu. Nah, itu masalahnya saringannya banyak kok. Misalnya saya pun ya udahlah gitu kan, saya pikir oh ini kali mencintai karena Allah tuh kayak gini kali. Mencoba. Kali-kali gitu ya kok, walaupun saya nggak terlalu suka atau apa kali, tapi ini mungkin jalannya ya anak saya jadi masuk Islam atau apa, kirain dulu gitu kok kayak gitu. Terus tapi kan tadi anak saya udah bilang no stranger in this family, terus belum mama, belum adik ipar, itu kan panjang ya kok, nggak ada yang jadilah ya gitu kan. Kalah ya. Kena diskualifikasi semua lah ya. Iya gitu. Nah yang ini jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Qomal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Qomal pagi-pagi, saya cari, mana ini Qomal? Ya sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan. Mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk terang-terang tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Villa semua, berjumpa lagi dengan saya di sini. Dan di kesempatan kali ini kita kembali nih berjumpa dengan narasumber mualafah yang paling menginspirasi kalau kita bilang ya, sangat menginspirasi untuk orang-orang di luar sana dan banyak menjadi role model bagi para mualaf-mualaf. Ya, siapa lagi kalau bukan Dr. Gigi Karissa Grani. iya. Gimana dok? Assalamualaikum sebelumnya dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat kok. Sehat. Apa kabar Ko Julius? Alhamdulillah baik. Terakhir pas Zoom ya. Waduh, udah lama banget ya. Ini ketemu langsung ya. Iya. Jadi dulu pertama kali ketemu itu lewat Zoom dulu ya. Lewat Zoom saat waktu itu baru-baru mualaf ya? Iya, baru banget. Setahun ya? Kayaknya iya. Ya kurang lebih mau jalan ke setahun ya. Iya. Dan itu lagi sensasi banget ya. Sensasional banget. Masih agak panas-panas. Masih panas-panasnya. Nih kita akan ngobrol lagi nih bagaimana kehidupan sekarang nih. Karena saya lihat kok jadi sering banget diundang-undang ya. Jadi motivator, jadi pembicara di mana-mana. Itu gimana? Ya banyak offline sih kok sekarang. Iya. Mungkin kayak sekolah, masjid gitu, komunitas gitu, kajian gitu. Lebih. Ini masih dokter gigi atau udah jadi ustazah? Ustazah masih jauh kok. Masih dokter gigi sih gitu. Cuman ada sekali waktu ngasih sharing, motivasi tadi, sekolah kayak gitu. Bakal ke arah ustazah atau tetap dokter gigi?
kayaknya kalau ustazah berhenti kerja dulu kok, Iya. karena kayaknya harus sekolahnya serius Fokus nih. ya. Terus mondok dulu gitu. Iya, iya, iya. Ini anaknya dulu deh yang sekolah, Anaknya ya. Oh iya. baru nanti kita ya. Oke. Ini kalau ngomong anak nih, Hmm. seingat saya dulu waktu pertama kali ngobrol sama Dokter Karissa kan anaknya belum tuh ya. Belum, ya, Belum ya, kok. Islam ya, masih Iya. agama lama. Iya. Terus dapat kabar tuh Hmm. di medsos lah ya, Hmm. udah Islam. Iya. Itu gimana ceritanya, Dok? Nah, itu kalau nggak salah, kan saya syahadat 2020 kok. Iya. Terus habis itu, memang saya itu istilahnya nggak menerapkan apa zaman sekarang parenting VOC ya. Oh, Kalau aduh. harus ikut Hmm. Umi gitu kan, misalnya langsung ikut Islam, enggak gitu. Karena saya mau tunjukkan kalau Islam itu kan memang rahmatan lil alamin ya. Jadi nggak maksa, nggak ada paksaan meluk Islam gitu. Tapi ya kalau dibilang ikhtiar ya pastinya ada kan. Betul. Doain, nyiapin semua bukunya, alat sholatnya, tinggal nunggu waktunya aja. Ketika mereka nanya atau apa, istilah saya ready gitu kan. Nah terus waktu itu saya nggak berpikir nggak tahu gimana caranya ya nanti mereka dapat hidayahnya kapan tuh, bener-bener nggak ada bayangan gitu. Yang saya lakuin ya kayak hari demi hari gitu aja gitu kan. Yang bisa saya lakukan lah naruh buku di Naruh meja buku belajarnya tentang Islam, ya Al-Quran gitu, yang geletak-geletak aja gitu, siapa tahu mereka penasaran gitu kan. Sampai akhirnya ya alhamdulillah ya, saya tadinya nggak mikir bakal nikah lagi ya dalam waktu dekat gitu ya, karena kan anak tuh yang pertama itu udah bilang kok no stranger in this family gitu. Kalau ada yang ngirim-ngirim apa hadiah ke rumah gitu, kalau laki yang ngirim wah nggak boleh dikasih ke orang. Adanya mau ngambil makanan pun dipukul tangannya gitu kan. Jadi kayaknya nggak mikir itu gitu, nggak mungkin jalannya dari situ. Tapi ternyata memang ya jalan Allah ya. Alhamdulillah ada yang ngelamar lagi kok untuk nikah. Nah di situ itulah jalan masuknya sih gitu. Jadi kami tuh saat itu nggak honeymoon, kami umroh habis nikah. Nah doa kami di umroh tuh ya cuma satu, supaya anak-anak saya akhirnya bisa dapat hidayah gitu. Ingat banget waktu itu pulang hari Kamis, hari pertama tarawih tahun 2023. Oke. Langsung disuruh sama abinya tuh ikutan tarawih. Anak saya nangis tuh, air mata. I'm not comfortable, mami. Oke. Gitu. Tarawih kan panjang ya. Artinya penolakan itu? Ya sebenarnya nolak, tapi kan ya berusaha nurut lah ya. Terus saya ya udah belajar aja nak. Ini kan disuruh abi nurut aja, saya bilang gitu. Tapi sambil nangis. Tarawih kan panjang, berapa rakaat? Orang 4 rakaat aja mungkin dia udah nangis ya. Gitu. Terus habis itu udah, itu hari Kamis kok. Hari Sabtu sama abinya disuruh lagi setoran Al-Fatihah. Hah? Di saat kakak-kakaknya yang sambung kan ya surat yang udah mereka lanjut ya, yang hafalan. Ini dia Al-Fatihah. Ya mungkin itu fadilahnya surat Al-Fatihah ya. Apa memberi petunjuk gitu. Minggu pagi kok itu dia masih sih, awal minggu pagi itu masih sedih itu, masih dibilang kan, saya bilang kamu kan anak mami, ikut mami, saya bilang gitu kan. Terus kata dia, "Yeah, I'm still your daughter, but I'm different," katanya gitu. Kayak mau tetap beda gitu, kok nggak mau gitu. Saya minta tolong adiknya, panggilin Abi gitu. Abi naik ke atas kan ke kamar anak, bilang gimana? Iya, ya udah nggak apa-apa, nggak ada paksaan dalam meluk Islam, kata abinya gitu kan. Terus nggak tahu kenapa kok saya nggak lancar bahasa Inggris. Abinya apa lagi? Tapi hari itu kok kita bisa jelasin syafaat Rasulullah. Terus bagaimana Al-Quran itu benar-benar kitab suci, dijaga dari perubahan sama Allah gini dalam bahasa Inggris. Yang sampai mungkin kalau diulang lagi nggak bisa ya. Tiba-tiba ngalir gitu. Ngalir sampai kenapa saya tahu anak saya jadi ngerti, karena dia terakhirnya adalah bilang, "Ya udah, aku mau syahadat." Gitu. Kita benar-benar nggak ngira tuh. Saya langsung hubungin kan ustazah yang dulu syahadatin saya di Mualaf Center kan. Karena dulunya lagi di Parepare apa kalau nggak salah. Jadi Abi bilang, "Udah, saya yang syahadatin deh," gitu kan. Dia yang di rumah aja jadinya. Baru hari Seninnya kita ke Mualaf Center. Ya, Mualaf Center itu juga gitu kan. Ya itu sih yang awal mulanya gitu. Sampai lucu sih waktu di Mualaf Center tuh kok pas lagi azan asar. Itu kan azan. Terus sampai di sana juga dia ngomong ke ustazahnya, "Maaf ustazah, boleh kita sholat dulu?" Yang belum syahadat.
Ini mah udah Islam kan ustazanya sobat kayak gitu kan. Terus yang saya nggak ngira juga, yang saya pikir kan itu kan bulan Maret kok. Jadi mereka syahadat 27 Maret 2023 ya. Dua-dua sekaligus. 3, anak saya tiganya. Itu saya kira nanggung lah 3 bulan lagi kan pindah sekolah. Kalau mau pakai kerudung atau apa, dia mau hari itu juga minta pindah sekolah karena dia mau pakai kerudung. Katanya aku nggak mau Abi masuk neraka. Wih, sampai segitunya. Iya, akhirnya kita nyari sekolah yang lama juga, surat-surat kan rapot nggak bisa dikeluarin, kurang 3 bulan. Iya, ribet. Belum ujian ya. Terus alhamdulillahnya ada sekolah yang akhirnya juga mau nerima gitu anak-anak saya 3. Terus saya nanyain terus tuh kok gimana enjoy nggak, kan namanya anak-anak ya, siapa tahu lebih seneng yang santai. Karena kan biasa malah gini ya, anak itu biasa kan agak malas pindah sekolah karena udah nyaman sama temannya, lingkungan gitu. Betul, justru dia minta karena dia bilang di sekolahnya kan dia nggak mungkin pakai kerudung gitu. Saya juga ngomong ke gurunya waktu minta pindah itu, ini soalnya anaknya mau belajar pakai kerudung gini-gini. Ya udah belajarnya Senin sampai Jumat aja. Belajarnya Sabtu Minggu aja, Senin sampai Jumat nggak usah. Saya kayak nggak tega gitu ngomong ke anak gitu. Terus belum sebenarnya juga kan biaya ya, mau pindah 3 bulan sama pindah setahun kan bayarnya sama kan kok. Tapi kata suami juga kan, ya hidayah itu kan mahal ya insya Allah uang bisa cari. Udah nggak apa pindah, alhamdulillah kok. Yang tadi saya pikir anak-anaknya bakal kaget lah ya dengan harus perubahan culture. Bangun subuh gitu. Pas saya buka kamar gitu, ada yang lagi wudhu, ada yang gelar sajadah, nggak perlu sampai kayak ayo bangun gitu. Kerudung juga langsung pakai kok. Malah saya contoh ya, saya lihat teman saya waktu di Aceh, ya mau dipaksa orang tua baru ini malah bisa sendiri. Alhamdulillah itu kok bener, saya merasa dimudahkan banget ya kalau ditanya gimana caranya. Kayaknya saya nyaris nggak melakukan apa-apa gitu kok, cuman saya tuh alhamdulillah ya kok bisa gitu. Sampai ya kadang kita yang agak deg-degan abisnya jangan terlalu ngejeng-jeng banget, takutnya terus langsung gitu ya kan kalau gitu. Sampai kita tuh kayak agak ngerem-ngerem gitu. Setiap pulang tuh kita nanya enjoy nggak gitu kan, hafalin Quran apa gitu. Terus katanya susah nggak, saya tanya gitu. Enggak Umi, kan di Al-Quran bilang dimudahkan kayak gitu. Terus habis itu dia bilang, saya tanya kenapa kamu menghafal Quran gitu kan. Ya nanti suatu saat di muka bumi ini akan ada harinya di mana Al-Quran tuh diangkat katanya. Gak ada di muka bumi ini. Aku mau Al-Quran tuh ada di dada aku, kata dia gitu. Sampai sebegitunya? Iya, saya pikir kan jawaban biasanya apa sih kalau ngafalin Quran, mau memakotai orang tua jubah gitu ya. Saya pikir itu jawabannya. Saya sambil mancing-mancing gitu, ternyata jawabnya kayak gitu. Nah, itu udah dalam banget itu soalnya. Betul. Bahkan orang biasa juga belum sampai ke sana. Iya. Memang ini kemarin saya sempat share sih di tempat yang kodon nih kan. Memang anak saya yang pertama ini lumayan kritis kok. Sampai ya ada yang komen lah. Maksudnya masa sih anak umur 2 tahun udah kayak gitu. Kayak saking nggak percaya ya. Tapi itu memang kejadian kok. Jadi dia itu umur 2 tahun udah minta sekolah. Tunggu. Anak 2 tahun minta sekolah? Iya. 2 tahun minta sekolah. Nah, ya kita kan maksudnya itu waktu itu dia masih sendirian, belum ada adik-adiknya ya. Ini 2 tahun ini dia pikir sekolah itu tempat main atau tempat belajar? Enggak tahu deh. Dengan ininya dia minta sekolah. Nah di situ saya ada waktu itu mantan suami waktu itu ada ngeliatin sekolah Intercontinental School kok. Bukan internasional, interkontinental. Saya juga mikir apa tuh interkontinental, ternyata dari berbagai benua. Jadi temennya ada orang Jepang, ada orang apa yang yaitu di podcast Kodon itu pada bilang emang ada sekolah buat anak 2 tahun di Indonesia gitu-gitu. Dan memang waktu itu saya bawa aja karena anaknya mau, ya kita anak pertama kok, apa yang dia mau ayo saya bawa tes. Dan di sekolah itu memang dibilang IQ-nya dia sama dengan anak SD. Tapi emosional dia ya jelas masih anak umur 2 ya. Nah gitu, terus ya udah dicoba aja masuk ke sekolah itu, sempat masuk sekolah itu dan sempat berarti ya kalau dibilang ya 2 lewat lah karena dia bulan Juni, kelahirannya kan bulan Juni. Jadi ya udah ngikutin pelajaran, di tengah ngikutin pelajaran, saya pernah sekali waktu itu dipanggil ke sekolah kok. Dibilang katanya tadi, nah ini juga yang orang tanyain, emang pre-kindergarten ya, masih pre-TK itu udah ada kelas agama? Ada kok, jadi kan karena tadi berbagai budaya, ada kelas pas religion tuh mereka pisah. Nah anak saya tuh nanya, nggak mau keluar dari kelas, jadi saya telepon gurunya, tolong ke sekolah ya, gitu kan. Kenapa? Oh tadi pas lagi kelas religion dia nggak mau pisah sesuai agama masing-masing. Dia bilang kenapa? Iya waktu saya tanya, ayo
ayo ini. Terus dia nanya, kenapa kok pisah katanya? Ya ini kelas religion. Apa? What is religion? Katanya dia gitu. Dia udah nanya what is religion. Tunggu. Saya ingat keponakan saya dan anak teman saya biasa umur 2 tahun itu jalan pun masih balik-balik gitu kan. Ini anak cewek sih ya, anak cewek kalau jalannya dia di setahunan gitu udah kok 2 tahun tuh udah ngomong dan karena fase awalnya tuh Inggris. Makanya orang banyak yang nggak percaya deh di podcastnya itu gitu kan. Terus saya tuh dipanggil ke sekolah itu, dibilang dia nanya what is religion, dibilang itu salah satu cara kita menyembah Allah itu. Terus, one God bilang gitu. Kalau God-nya satu, one God, kenapa harus different way? Ditanya gitu kok. Nah, gurunya manggil saya karena takut kalau misalnya salah jawab, nggak memuaskan. Iya, jawabnya nggak memuaskan. Jadi wah, itu juga saya PR juga jelasinnya. Itu waktu itu jelasin masih versi sebelah. Tahun. Iya, masih yang agama lama dulu lah, gitu. Jadi ya itu sih yang mungkin kalau kemarin kan podcast cepet-cepet ya kok. Jadi saya nggak bisa jelasin 2 tahun berapa bulan juga saya udah nggak ingat kan. Tapi prosesnya dia ulang tahunnya kan Juni, jadi pas 2 tahun. Setelah itu kan berjalan dia masuk sekolah. Ya salah satu di jam-jam sekolah itu dia ditanya ini dia pernah melakukan itu sih. Jadi ya kebayang ya maksudnya gedenya dia gitu. Sempat diarahin juga waktu itu untuk sekolah di luar negeri gitu karena untuk anak-anak yang seperti itu ya. Cuman kan kita anak 2 tahun kok mau dibawa ke luar negeri, saya PNS juga kan nggak mungkin dampingin ke sana gitu. Untuk yang anak-anak seperti itu ya, maksudnya akademisnya udah nggak sesuai umurnya. Ya dianggap punya potensi lah, mending dikembangin. Ya extraordinary apa gitu kan. Waduh, Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu itu dapat penolakan nggak dari mantan? Yang mana waktu apa? Anaknya convert. Gini, jadi kaderullahnya pas anak saya convert kan pas saya sudah muslim. Iya pas. Mantan suami saya meninggalnya di tahun sebelumnya. Keluarganya? Sudah meninggal. Keluarga juga enggak. Keluarga saya juga alhamdulillah enggak. Ipar-ipar yang tadinya waktu saya mau izin mau nikah lagi itu ya, yang saya pikir dari seluruh ipar saya tuh pada lawyer kok. Orang Batak. Waduh. Nah, saya udah ada satu nih yang kayak ada yang Batak yang kayak saya adik bersihnya agak lembut lah. Yang ini saya udah takut nih kok. Ada satu yang saya pikir, waduh nanti saya ini pasti ini nih bakal yang nggak bolehin mungkin gitu saya pikir. Tapi terus ternyata justru dari mulut dia kok. Dia yang ngomong bahwa ke mama saya bahwa kita harus legowo mah kalau anak-anak Kak Ica ikut Kak Ica. Aku juga pengen anak-anakku sesuai agama aku, kata dia gitu. Itu kok yang saya akhirnya juga jadi mantap juga waktu mau nikah tuh karena kayak dimudahkan. Yang saya pikir ipar saya nih yang mungkin nggak bakal gitu. ada yang rese-rese lah. Ya kemungkinan itu gitu. Ternyata ya waktu itu saya jelaskan kan hidayah itu milik Allah. Saya bilang mau segimanapun saya nahan mereka tetap Islam, kalau Allah nggak kehendaki pas kuliah, pas kerja, ketemu pasangan dia bisa nggak Islam lagi. Segimanapun kalian juga mempertahankan tetap di agama yang sebelumnya, kalau dia dapat hidayah untuk masuk Islam, kalian juga nggak bisa tahan. Saya bilang gitu. Akhirnya ya, alhamdulillah sih. Luar biasa di situ ya. Iya kok. Jadi sekarang udah pindah sekolah, udah alhamdulillah sangat lagi Islami sekali. Iya, insya Allah. Mudah-mudahan istiqomah nih kok. Kita ya orang tua cuma bisa apa ya semaksimalnya kita bisa ya kok. Karena jujur ya. Kalau untuk perempuan terutama ya, kan kayak dunia yang berbeda ya, apalagi anak-anak loh. Kalau usia udah besar bisa mikir gitu kan. Anak-anak tuh kan biasa lebih pingin kebebasan main-main. Islam tuh kan banyak sekali aturan. Betul. Itu yang saya sering share sih ke anak-anak. Kalau ya saya pikir anak-anak suka yang happy-happy gitu ya. Tapi saya bilang sebenarnya Islam tuh bukan susah, bukan ribet. Tapi aturan-aturannya itu seperti kalau kamu di sekolah dapat kisi-kisi dari guru. Gitu kan kita kalau dapat kisi-kisi dari guru kan insya Allah 90% nilai bakal bagus kan. Nah Islam itu juga kayak gitu. Islam itu kan asal katanya salama, artinya selamat. Kalau misalnya ikutin aja aturannya, syariatnya gitu kan, yang insya Allah itu kan udah semua sesuai fitrahnya manusia lah segala macam. Nah itu insya Allah kamu selamat. Jadi itu sih yang mungkin kayaknya jadi lebih mudah ya. Tapi kan biasa orang ngebandingin gitu kan, apalagi anak-anak. Saya tuh sering mendapati kalau kayak anak-anak tuh kayak bilang, buktinya tuh negara luar yang bule-bule lebih maju, lebih bagus daripada
yang Iya. Islam gitu. Itu malah kebalikku. Jadi dia itu kok yang malah kan nggak tahu ya bacaannya gimana gitu-gitu, dia bisa membandingkan loh kok. Waktu itu saya malah banyak dapat info, banyak koreksi dari dia. Jadi ada ini saya juga sempat share itu, dia bilang gini kok kalau di Bible yang waktu habis Nabi Adam, Hawa makan buahnya Gua itu kan, pengetahuan. terus langsung kayak ada hukumannya Kena kan. hukuman diusir. Yang laki akan berpeluh untuk bekerja, yang perempuan menderita bersalin Iya. gitu kan, yang ular akan berjalan dengan perutnya kayak Iya, gitu kan. merangkak. Iya. Nah, sementara kalau di Al-Qur'an kok habis Nabi Adam bertobat dan Allah menerima taubatnya. Dia bisa bandingkan itu. Terus dia bilang Batranu kalau di Bible kan di Gunung Ararat gitu kan. Tapi kalau di Al-Qur'an kan di Mount Judi, di Bukit Judi gitu kan. Dan sains juga buktikan ketemunya di Mount Judi kata dia gitu. Kok yang ini benar gitu. Dia bisa bandingkan itu kok. Termasuk kalau misalnya aturan-aturan ya tadi yang Koko bilang di muslimah gitu kan, nggak boleh pakai extension lah apa, teks nggak bisa pas lagi buat sholat dan sebagainya. Itu anak saya yang sering komentarin, kalau nggak pergi sama Abi, aku pernah dimana ya ini kayak gini kan pas mau sharing acara. atau apa gitu ya, itu saya suka tacap lah tipis-tipis paling nggak biar nggak pucat gitu ya kok. Dilihatin kok, saya pernah ditemenin kan di Cibubur Masjid Darussalam tuh, saya di mobil sebelahnya dia, terus saya tacap bedak, lipstick gitu doang, padahal parfum dikit. Terus ini dia, Umi kan Umi nggak pergi sama Abi, iya, kok Umi dandan gini gitu. Terus oh iya maaf ya nak gitu, Umi nggak tahu kata dia gitu. Tahu sih, mungkin dia tepuk jidat, tahu tak kan dilakukan. Malah dikoreksi anak itu. Sering banyak kok. Itu kena banget tuh. Iya, banyak banget gitu. Kadang apalah ini sunahnya gini Umi, bukan gitu banyak yang saya Sampai malah dapat belajar segitunya? dari mereka. Iya. Maksudnya umur segitu udah benar-benar pelajari sunnah banget. Alhamdulillah di sekolah mungkin ya kok gitu. Di sekolah diajarin gitu kan. Jadi ya, oh iya, ini di hadisnya gini Umi, bukan yang gitu gerakan sholat. Saya dikoreksi juga. Gila. Gerakan sholat sampai dikoreksi anak. Bukan orang tua yang ngajarin anak, tapi anak koreksi orang tua. Iya, gitu. Ya ada beberapa sih Umi yang gini-gini, tapi yang lebih kuat hadisnya soalnya yang gini, gitu-gitu. Yang saya Pakai dalil-dalil dikasih ya. Iya. Oke lah. Anak sendiri begitu pindah sekolah, hubungan sama teman-teman lamanya gimana? Kan biasa orang tua tahu teman-teman lama. Alhamdulillah waktu itu kan tadi sempat kepikiran apa harus ganti nomor atau apa. Sampai gitu? Enggak, kepikiran apa iya ya, karena maksudnya khawatir aja gitu kan. Sempat kayak gitu, tapi alhamdulillah sih ternyata ya persetujuan sama suami, terus sama anak juga kayaknya nggak usah ya gitu. Selama kita masih bisa mantau kan waktu itu ya. Itu paling yang kita agak jaga awal-awal ya kok, awal-awal kita tuh belum mengizinkan anak-anak tuh ke rumah yang kayak mama, adik-adik, lebih karena jaga aja sih, kita kan nggak ngelihat apa makanannya gitu. Tapi kalau mereka mama saya, adik saya yang ke rumah saya, silakan nginep juga silakan. Tapi kalau anak-anak nginep yang ke sana yang kita masih agak jaga gitu. Kadang malah mereka kok kalau cuma beli roti aja nanya, roti ini halal apa haram? Kayak saya pikir pasti saya nanya halal haramnya kalau daging, ketemu daging awalnya roti ya. Dulu gitu? saya itu ya. Kalau roti saya jarang nanya gitu. Itu mereka nanya kok. Dibawain oleh-oleh gitu juga lihat halalnya dulu gitu, yang saya pikir kayak kok mereka yang kritis banget gitu. Iya gitu, yang alhamdulillah ya kok, maksudnya mudah-mudahan sih istiqomah ya gitu, terus dapat apa taufik hidayah untuk gitu jaga, hati-hati gitu. Kan dibilang takwa itu artinya kayak kan takwa kita taunya pelajaran dulu sekolah ya kok, apa menaati perintahnya, menjauhi larangannya. Ternyata takwa itu artinya hati-hati ya kan, apa seperti berjalan di atas duri atau beling gitu kan, apa jadi kita jalannya kayak jinjit-jinjit gitu kan, takut gitu ya, takut kalau ini, takut kalau haram, takut kalau apa Allah nggak berkenan gitu. Itu sih yang Masya Allah gitu. Ada hadisnya itu kan, apa namanya, nggak akan dikumpulkan dua rasa aman dan takut tuh bersamaan. Kalau merasa aman di dunia, nanti
waktu di akhirat ketakutan. Tapi kalau di dunia sering takut salah, takut haram tadi ya, takut riba, takut apa. Nah, insya Allah nanti di akhirat dia rasa aman gitu. Oke, takutnya di dunia aja. Iya. Pengaruh nggak gini? Saya punya teman. Jadi begitu dia mualaf, anaknya ikut. Iya. Ya, anaknya ikut dan diajari lah sama bapak sambungnya. Iya. Diajari bapak sambungnya dan pula bapak sambungnya apologet soalnya gitu kan. Jadi ya pengetahuannya jadi kayak terbawa gitu. Iya, iya. Si anak ketemu teman lamanya disalah-salahin tuh, Tuhan lu salah gitu. Terjadi nggak? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak tahu ya cara pertemanannya mereka. Saya juga agak mantau sih gitu. Kadang kan WA mereka tuh kadang ada WA-nya nggak lewat WA, lewat kayak Google apa gitu yang ternyata emailnya kan nyambung ke HP saya. Kadang saya lihat sih percakapan mereka itu menghargai sih, yang temennya itu menghargai dia udah ini, bahkan yang Muslim gitu ya, temennya Muslim malah belum pakai kerudung segala macam, dia bilang, Kle, aku kalah, kamu malah udah pakai kerudung, udah hafal juz ini. Terus habis itu, ya saya lihat itunya sih, mereka nggak mempengaruhi gitu, alhamdulillahnya ya. Saya sampai terkejut kan, si istrinya komplain karena kan suami istri teman. Dia salahin inilah suaminya gitu. Ini gara-gara lu anak gue jadi ya kasarnya kafir-kafiri temannya gitu kan. Ini gawat ini. Ya, enggak. Dari sisi mereka juga enggak sih. Emang kita bilang juga sih. Maksudnya jangankan ke yang non-muslim ya, mungkin yang sesama muslim. Nah, nanti kalau kamu lihat beda-beda gitu, nanti kalau di tanah suci itu beda-beda semua. Nanti kamu jangan kaget kalau lihat orang sholat gini yang apa? Masa wanita itu pakai celana sholat dia, kaki nggak pakai kaos kaki nggak ketutup juga sholat aja dia. Tapi kita jangan mengakim karena kan itu nanti Allah yang nilai ya, Allah yang tahu, yang menerima sholatnya. Sempat kita bilang gitu sih. Anak kemarin udah dibawa umroh juga? Belum kok. Ini makanya lagi pengen lagi nabung lah. Anaknya 7 kok. Jadi lumayan. Ya karena tambah anak sambung lagi. Iya, insya Allah. Oke. Mungkin kita jeda dulu karena ada azan. Iya. Ya, bentar lagi kita sambung. Oke, ini kita lanjut lagi ya, Dok. Tadi udah nanya anak nih. Iya. Dari dokter sendiri nih. Selama perjalanan dalam keislaman nih, apa yang dokter rasakan? Iman tambah naik atau kadang-kadang bisa goyang juga gitu? Ini sih kok. Kalau iman insya Allah ya, maksudnya kita kan kemarin mualafnya ya, dapat hidayahnya itu kan memang kita nyari belajar gitu ya, jadi insya Allah nggak goyah lah ya. Tapi kadang ya di perjalanannya itu lebih ke cara jaga ngelurusin niat gitu nggak sih kok, kayak makanya saya agak-agak ngerem kayak kalau ya ini kayak panggilan gitu atau misalnya ada yang gitu. Atau di endorse atau apa gitu. Kalau misalnya itu saya malah nggak terima. Kalau mau saya bantu share iya, tapi kalau untuk dapat jasa dari itu saya enggak, karena tadi saya agak-agak jaga-jaganya, takut susah ya kok, lebih susah gitu. Niatnya itu. Gitu, bukan apa, mungkin orang lain banyak yang bisa lah ya. Saya kan ngukur-ngukur diri sendiri, takut kalau gimana gitu, mendingan yang gini aja lah gitu, untuk memudahkan aja. Nggak mau menguji diri sendiri lah. Iya, makanya agak pace-nya memang kayak gitu sih, jadi juga nggak terlalu gimana gitu. Yang penting bisa istiqomah, bisa Insya bertumbuh Allah, ya gitu. Ya, lebih ke yang penting dalamnya gitu ya kok ya, karena mungkin di luar kita bisa kelihatan kayak soleha banget misalnya atau gimana gitu kan, pengalaman yang dulu ya kok kita kadang aktif ya kok ini, tapi sebenarnya hubungan pribadinya kurang gitu kan. Jadi lagi lebih itu sih, mudah-mudahan ya bisa bertahan yang internalnya, yang sama anak-anak keluarga gitu kan. Keluarnya ya adalah kan kita memang tetap punya kewajiban berdakwah gitu ya, amal soleh, berbagi kebaikan dengan yang lain gitu kan. Cuman itu lebih karena untuk menjaga-jaga aja gitu. Ya lebih utama ini dulu. Ya kadang dibatasi nih kayak, oh ya minggu ini udah, berarti nextnya gimana gitu. Kadang bagi waktu juga gitu. Apalagi wanita ya, nggak seligat pria gitu kan, kayak sebebas gitu. Kalau Julius ini kan aku, ya kok bentar ya gitu, walaupun kita tahu, oh kosong sih sebenarnya,
izin dulu gitu kan. Gitu itu tadi juga, lu gimana nih biasanya, apalagi kalau lawan jenis kan biasanya kita Ya. bawa mahram ya, bawa anak, bawa ini. Kebetulan banget hari ini lagi pada ada acara di sekolah gitu kan, dan suami juga yang gantian jadinya kan, yang nganter jemput di sekolah kalau Sabtu gini. Jadi ya udah istilah lah. Terus kalau kita bicara cobaan nih, biasa kan orang kalau baru mualaf itu banyak cobaan. Tapi kalau Tuh. dokter kan waktu di awal-awal udah memang cobaannya gila gitu kan. Iya. Setelah itu ada lagi nggak cobaan atau udah lempeng sejak itu? Alhamdulillah lebih dimudahkan aja sih kok. Aku ngerasanya ya. Udah Yang- bagian rewardnya aja lah ya. Alhamdulillah. Iya, jadi waktu itu memang udah kayaknya apa sih kok uang kan waktu itu penipuan. Iya. Nama Masker baik, ya. iya, nama baik lah. Saya kepercayaan orang saya udah nggak punya apa-apa kok, ya kan. Terus yang terakhir KDRT gitu kan. Terus mantan suami juga sudah meninggal gitu kan. Jadi udah lebih ke apa sih, yang masih berharap ya, masih terus berdoa buat yang mama, adik-adik gitu, keluarga gitu ya, bisa dapat hidayah juga ya kok. Pengennya gitu. Itu sih yang masih kita doain. Itu kayak keluarga sekarang, mama terus keluarga inti lah. Itu ngelihatnya gimana tuh kan, sekarang ini kan dokter Karissa ini bisa dibilang famous gitu kan. Tiba-tiba loh kok ini muncul-muncul gitu di mana-mana gitu. Iya, Kak. Adik saya suka nyeletuk sih, kan dia bikin YouTube juga kan. Oh, dia bikin YouTube? Ya, saya bikin YouTube dari lama, udah kontennya banyak, follower segini. Kak Ica bikin cuma satu YouTube katanya. Yang punya saya sendiri cuma satu kok. Satu Masih video. Satu video gitu kan, nggak nambah-nambah gitu. Kok followernya banyak katanya gitu. Gitu buat bercandanya mereka gitu. Tapi alhamdulillah sih, maksudnya kan mereka ngelihat ya, kita tetap mengasihi gitu kan. Alhamdulillah mama juga deket sama suami saya yang sekarang ini juga jadinya nggak masalah sih gitu. Oke. Saling menghargai lah. Ya, biasa kan orang ngelihatnya itu adalah ini ya. Wah, ini sudah Islam nih. Kadang-kadang kan orang berpikir nih, wah ini udah beda dunia gitu. Iya, iya. Nggak, mereka yang kadang paham. Misalnya gitu, kan nanti kalau aku pas ulang tahun datang ya gitu kok. Pilih restorannya, makanannya juga yang halal. Terus nggak ada tiup lilin ya. Mereka sendiri ngomong kok. Masa sampai tiup lilin? Mereka yang ngomong sendiri, bukan saya. Tadinya ya udah datang aja gitu kan. Paling anak-anak yang bingung gitu kan, karena udah tahu yang gimana. Terus itu mereka yang paham sendiri. Nanti ada Kak Ica ya, nggak usah pakai ada tiup lilin gitu. Padahal saya nggak minta gitu. Maksudnya ya itu kan mereka gitu. Kalau kita enggak gitu kan. Ya udah, jadi saling ya. Segitunya. Jadi kalau saya pun Desember gitu kan, mereka ya acara sendiri Natal gitu-gitu. Kalaupun kami nggak ngucapin lah atau apa, tapi misalnya kirim apa aja gitu doang, juga nggak jadi masalah lah gitu. Oke, ya kemarin tanggal 25 soalnya ngisi juga ya di hari Iya, mualaf. ketemu di sini Dia kan ketemu kan? di Tangerang. Iya, Tangerang, Iya, Masjid Tangerang ya. Iya. Sama itu ya, Muhammad Lu ya. Ko Ajis. Ko Ajis ya, Ko Ko Ajis. Ajis. Manggil Ko Ajis ya. Muhammad Lu ya. Aku save-nya di nomor HP lengkap banget. Ya kadang aku waktu ngomong Ko Ajis, orang tuh bingung siapa Ajis gitu. Ya, siapa Ko Ajis? Aku gimana jelasin kan? Oh, Muhammad Lu. Lu ya Muhammad. Lucu ya. Iya. Dari Ustazah sendiri nih. Ustazah. Oh, iya. Udah cocok soalnya gitu. Aduh, jauh. Nggak kepikiran gitu memperdalam Islam biar fokus dakwah aja deh gitu. Pengen banget kok. Sebenarnya pengen banget di itu ya, hati kecil kita ya, itu kan. Karena udah ini bentuknya sudah ustazah. Bentuknya doang. Ya kan tinggal di ini. Ilmunya ya, diseriusin. kayak itu ya, bener kalau dibilang tuh ilmu Allah tuh kayak udah 7 lautan ditambahin lagi Ya, aja kayak nggak masih nggak itu. Makin kita belajar makin nggak tahu apa-apa. Tapi kan Makin sambil harus jadi dipelajarin. pembicara itu bisa sambil belajar loh. Iya sih, itu paling nggak agak memotivasi ya, kita nggak berhenti belajar gitu sih, itu memotivasi. Dan kalau lagi belajar itu saya kadang ngelihat siapa gitu ya, Ustadz Adi Dayat, Ustadz Alfa ini bisa, Iya. nih Ustadz yang kalau sejarah-sejarah kan Ustadz Firanda, misalnya Firanda, gitu ya, Felix ini Xiao. ya, sering gitu. Ustadz Felix Xiao, sejarah-sejarah gitu-gitu, kayak apa kalau Keren yang perempuan kan Ustazah Oki ya sampai S3 gitu kan. Pengen banget sih kok, pengen banget itu, kayak ada waktunya ketika saya udah nggak khusus bisa itu, nggak tahu deh jalannya gimana ya kan. Kalau posisi sekarang soalnya PNS kan, untuk izin sekolah itu kan mungkin
beda ya. Gitu. Mungkin nggak tahu apa nanti ada saatnya saya pensiun dini terus bisa Ya kan ada sekolah. suami udah. Iya, kita nggak tahu nih gitu. Itu sih kok lebih ke situ. Cuman rasa pengen tuh iya banget gitu. Kalau nggak saya pun pengen anak-anak ada yang bisa sekolah di Madinah kah, di mana. Gitu. Karena kemarin tuh aku pernah beberapa kali ngobrol ya. Kayak contoh kayak kita bicara yang mualafah ya. Mualafah yang jadi ustazah tuh kan kayak Bunda Irene, Iya. Ustazah Dewi. Ya, Ustazah Dewi yang di Solo. Iya. Jadi waktu tuh ditanyakin tuh yang generasi sekarang siapa? Karena ini kan ya kita bilang kan kita butuh regenerasi kan. Iya. Aku kadang digangguin, nggak pengen kok dibilang kan. Aku bilang enggak. Jadi aku bilang Dokter Karissa cocok. Bentuknya udah gue bilang. Bentuknya udah. Bentuknya banyak sih sekarang ya kok. Yang ini mau KTR. Masa aktif? Masih KTR itu masih ngajar Al-Quran. Tapi lebih sering nampak Dokter Karissa kalau di medsos. Udah jarang juga sebenarnya saya kok. Sebenarnya udah jarang, nggak tahu mungkin kayak di orang diambil lagi mungkin ya cuplikannya gitu. Online itu saya lagi udah jarang nih. Yang Lagi offline-nya yang offline-nya dinaikin ke sering. online. Iya. Tapi kan yang offline juga kadang Mungkin dinaikin ya, kan. mungkin Nah, ya. Iya. luar biasa gitu kan. Wah ini generasi berikutnya gitu. Aduh, insya Allah ya. Mudah-mudahan ada yang lain. Kalau anak sendiri tuh, mereka kepikiran nggak untuk memperdalam atau udahlah gue jadi orang biasa aja gitu? Kalau yang udah yang dari suami kan ini ada yang udah gede-gede ya kok Iya. ya. Itu sih kayaknya enggak sih, kayaknya mereka. Enggak. Terus yang kecil-kecil kan ada laki 2 nih kok. Iya. Pengennya sih mereka ada yang bisa. Pengennya orang tua. Ya pengennya gitu. Nggak tahu nih mereka gimana gitu. Maksudnya kita arahkan gitu kan. Kita kasih bayangan kalau jadi imam Masjidil Haram Oh, gitu, ya kan. Ini gambarannya aja. Ini gambaran yang enak-enak doang atau semuanya nih? Ya, pengennya gitu. Tapi nggak tahu. Kita bilang maksudnya bahwa pekerjaan ustazah, guru itu kan pekerjaan mulia ya. Nanti enak kalian tuh dapat amal jariah, nggak putus waktu kalian meninggal, ada ilmu jariahnya gitu-gitu ya kita. Karena kan anak sekarang ya kok kadang cita-citanya unik-unik kok, ya kan, jadi YouTuber gitu kan. Itu juga kita bilang yang ya itu juga bisa sih ada amal jariahnya juga ya kalau ilmunya bermanfaat buat orang gitu kan. Jadi ya hanya sebatas itu sih, masih memperkenalkan. Kemarin aku pernah ditanya orang juga kan tentang anak ya. Jadi saya bilang enak juga gitu kalau ada anak penghafal. Iya. Ya minimal ada doa syafaat dia kan selamat orang tua iya, gitu. Betul. Ya saya sempat kepikiran itu juga kok, makanya tadinya anak 7 ya, masa nggak ada satupun yang misalnya hafiz gitu kan. Sempat begitu ya kok. Cuman aku tuh kayak kena gitu ya ketika ada yang dibilang apa sih kok hadisnya yang dibilang kalau orangnya bendanya lurus kan nggak mungkin bayangannya bengkok ya kayak gitu. Jadi tadinya saya berharap ada anak-anak yang jadi hafizah gitu supaya kita orang tua bisa selamat ya kan gitu. Bayang anak 7 ya kok adalah kalau bisa peluang gitu. Terus tapi akhirnya saya kayak kena gitu ya, kalau kita mau anak-anak kita soleha ya harus dimulai dari kitanya yang soleh gitu kan. Kalau mau anak yang hafal Quran ya kitanya juga harus mau ya, nggak cuma nyuruh doang gitu kan. Walaupun beda ya pace-nya sama anak-anak kan belajar Al-Quran. Udah tua susah. Iya gitu. Cuman ya itu berusaha, ya udah mungkin mereka jadi ngelihat juga ya kok kita aja yang udah tua masih berusaha, masih ini itu, semoga mereka juga ikut gitu. Apalagi zaman sekarang ya, jadi ustadz tuh keren loh. Kalau zaman dulu kan orang pikir ustadz tuh kolot gitu ya. Iya. Oh, sekarang ustadz-ustadznya keren. Iya, betul. Bisa jadi YouTuber juga sekali. Betul. Iya. Karena kayaknya lebih menjangkau ya. Iya. Nggak harus datang kajian. Ini Daman kalau ini jadi khotib Jumat, ditaruhnya kamera depan. Oh, Masya Allah. Sampai aku bilang loh, ini khotib Jumatnya taruh kamera. Ini ya tergantung kan, kalau iya. apa ya, zaman sekarang tuh nggak kaku kayak dulu lagi lah. Betul. Sebenarnya peluang dakwah, media dakwahnya jadi lebih luas ya kok sebenarnya. Iya sih. Tapi tahu nggak? Dulu nih ya, ini sedikit cerita ya. Iya. Dulu saya tuh pernah kayak iri lah ya kalau kita bilang ya. Lihat teman-teman tuh kayak kerjaannya tuh keliling Indonesia, ditugasin kemana gitu kan. Terus saya pikir, wih keren gitu kan, pingin gitu.
Tapi malah Allah jawab lewat ini gitu. Iya. Kayak sekarang kadang-kadang kan ini ya kunjungan ke daerah-daerah gitu kan. Iya. Walaupun secara materi jujur kalah di zaman Iya. dulu. Iya. Zaman dulu tuh lebih kaya secara materi lah. Iya. Tapi di zaman sekarang tuh kerjanya lebih enjoy, Berkah. lebih berkah, kerjanya gebacot cuman ketemu kan, jumpa orang, Iya, iya. bisa sambil ngobrol, sambil ketawa, sambil santai-santai Iya, iya, gitu iya. kan. Dan dapat pengalaman baru gitu. Kalau dulu kan cuma di kantor, Betul. ya masa monoton banget gitu. Rutinitas, Iya, ya. monoton gitu. Terus saya pikir, gila cara Allah gitu kan. Iya. Jadi ini mungkin sekaligus ngejawab dulu permintaan saya, kalau bisa kerjaan saya keliling. Sampai saya mikir, gimana caranya ya usaha saya ini bisa jadi keliling gitu kan. Iya, iya. Nggak nyambung soalnya, karena usaha saya kan di daerah gitu. Iya. Jualan Masih ya, kan. Koy? Hah? Masih ya? Udah nggak? Masih, oh enggak. Ya, udah nggak. Jadi jualan, nah mungkin ini bisa keliling. Kecuali saya buka cabang di semua kota. Iya, Rupanya malah Allah kasih dalam bentuk yang berbeda gitu. malah dakwah ya. Ya, mau dibilang dakwah, ya kita bagian belakang Siar aja. lah, siar. Iya. Kita support, Iya. ngangkat-ngangkat. Karena entah kenapa nggak pede sih. Iya. Kalau saya entah kenapa nggak pede Betul, ngomong. betul. Sama kok. Tapi sering ngomong saja. Kepaksa. Kepaksa kayak orang pikir ya, orang Hmm. pikir saya senang melakukan ini gitu-gitu. Sebenarnya saya lagi ngelawan diri saya sendiri kok. Masa? Ini saya sampai rumah kok yang kayak baterai habis charge itu loh. Oke, langsung habis Drop. total. Iya, iya biasanya nih gitu. Walaupun saya waktu lakuinnya gitu kan, karena apa? Lillah ya. Oh, iya. Lakuin karena Allah gitu kan. Kayak saya baru pertama pas jalan mau keluar dari rumah nyetir mobil gitu, ya Allah, kalau saya meninggal di jalan, saya lagi mau Iya. syiar ya, saya lagi mau mau dakwah gitu-gitu. Berjihad di Iya, jalan. gitu kok. Gitu. Niatnya di situ dulu. Iya, saya gituin. Terus pas sampai rumah pulang gitu kan, ini juga apa ya tadi maksudnya tadi mau pamit ke suami juga doain ya ini gini-gini gitu. Alhamdulillahnya masih disupport ya gitu kan. Tapi ya dia ngingetin gitu sih, maksudnya ya dijaga niatnya gitu-gitu. Tapi suami sangat support untuk kegiatan. Alhamdulillah gitu. Malah sebenarnya support itu, ayo YouTube-nya nih. Oh, digedein. Gitu kan. Kalau misalnya saya lagi ngobrol sama anak atau apa, Biar itu rekam aja kan bisa. Iya. Cuman nggak tahu, saya agak sebenarnya kok mereka kalau dibilang kok banyak di medsos ya. Sebenarnya malah medsos tuh saya kayak kurang terlalu ini sebenarnya. Nah, kalau orang tahu gitu ya, yang punya akun pribadi aja juga jarang-jarang gitu, slow respon. Kadang kalau orang DM-nya ke situ, slow respon pasti dijawabnya baru berapa bulan kemudian. Waduh, berapa bulan bukan berapa jam. Iya, kadang saya sampai aduh maaf ya ini baru ini. Kadang orang udah mention, udah ngetek, udah hilang kan kok. udah lewat. Tapi kalau pasien sendiri nih, dokter gigi, ya itu banyak yang kenal nggak? Alhamdulillah ya, setelah banyak juga yang maksudnya jadi kenalnya setelah mualaf gitu ya kok. Kenalnya setelah Itu mualaf. juga ada ya, maksudnya pas dari yang dulu juga saya ini juga bagian dari didoain sama pasien kok. Jadi ada pasien-pasien saya yang ketika tahu saya kemarin ramai jadi mualaf, WA tuh kok Menguatkan. bilang, alhamdulillah doa kita sekeluarga dijawab. Jadi katanya pernah habis dari dilayanin saya di mobil, dia cerita di mobil ada suaminya, ada anaknya, tadi dokternya baik banget, ini gini, tapi sayang belum Islam. Iya, belum Islam. Udah doain yuk, katanya di mobil mereka doain saya kok. Jadi itu Masya Allah sih. Jadi ada teman kantor, teman kuliah gitu kan, yang itu saya pernah kok lagi jalan ke Dubai sama teman waktu itu ya. Saya di Grand Sayed itu, Grand Sayed yang di Hotel. di Dubai. Oh, Di Dubai oke. kok. Itu Grand Sayed atau apa, moski yang grand gitu ya. Itu saya kan orang non muslim tetap boleh masuk tapi pakai gamis, pakai kerudung, dipinjemin travel gitu kok. Cuma buat jalan doang. Kalau teman saya kan sholat di Iya. situ. Katanya dia di sana doain saya kok. Jadi dia bilang, ya Allah semoga Ica nggak cuma nemenin tapi juga bisa ikut sholat. Jadi itu ada aja kadang ya mikir, saya pasti udah Islam nih ya. Kok saya nggak kepikiran ya doain orang yang belum Islam kan kok, atau teman saya yang lagi nungguin di luar gitu. Saya produknya doa teman, doa pasien kayak gitu kan. Alhamdulillah sih. Terus kalau sekarang nih kan udah sangat famous. Enggak. Risih nggak sih kalau kayak keluar-keluar orang kenal, atau sebenarnya nggak ada yang kenal juga nih kalau keluar-keluar? Kadang ada yang kena, kadang ada yang enggak juga. Karena kan enggak seterkenal artis-artis gitu, selebgram gitu. Cuma saya lihat sisi positifnya sih kok. Waktu itu saya pikirkan saya tuh
adik saya malah kok yang maksudnya yang sempat di dunia entertainment atau apa gitu-gitu. Terus kan kakak ipar saya dulu ya juga kan. Cuman saya tuh malah sebenarnya yang kayaknya nggak pede lah kayak gitu-gitu. Terus kok Allah izinkan ya waktu itu kan ramenya pas yang abis rasil ya kok. Abis rasil itu rame gitu-gitu. Saya mikir apa ya maksud Allah untuk saya yang sebenarnya nggak suka ke famous-famousan itu ya kan gitu kan. Saya mikirnya nih kok nggak tahu benar apa enggak itu kayak mungkin salah satu cara Allah juga buat naruh di sekeliling saya ada CCTV ya nggak sih kok? Jadi kita ya lagi jaga sikap. Iya ya nggak sih kok maksudnya kayak kalau kamu di jalan ada yang kenal masa sih kamu mau bersikap yang sembarangan gitu kan? Terus kalau kamu dipanggil masa iya kamu nggak belajar lagi? Apa nyiapin lagi, baca-baca lagi gitu kan kok gitu. Jadi apalagi kalau dari panggil ustazah ya makin beban. itu kayak jauh. Malah masih harus belajar banyak. Iya sih, karena banyak teman ya. Dulu ada beberapa saya interview, ada beberapa saya di belakang layar, paling pun kalau tampil kan pakai masker gitu. Ada beberapa tuh sampai lumayan viral gitu, sampai yang nonton jutaan kan. Jadi dia cerita, ini gara-gara lu Jul, aku beli martabak dia bilang kan. Begitu beli, abangnya, loh ini kan siapa ini gitu kan. Plusnya dibilang, martabaknya dikasih bonus. Negatifnya, karena dia di Medan kan banyak non kan. Yang sebelah liatin dia kayak sinis gitu, macam mau ngajak berantem. Dia bilang, waduh lu Jul, salah-salah gue ditikam gara-gara lu ini. Ada positifnya, negatif. Jadi orang tuh pada bilang ini gini, lu bikin orang viral, tapi lu sendiri gak mau viral, parah lu dibilang. Oh ini makanya masih pakai masker. Udah kepikiran ya dulu saya kenapa nggak pakai masker aja. Udah terlanjur ya. Tapi nggak bisa. Dokter yang videonya waktu masih di agama lama ada di ya. Yang pelayanan kan? Iya itu tuh udah di report masih belum bisa detect tuh ya kok. Jadi yang nge-report dari tim. Banyak yang kan ada yang nyaranin kan. Coba itu diituin. Oh iya gitu karena kan. wajah belum tutup. Belum rambut ya itu tapi ya harus banyak ya kok katanya nggak bisa ya karena kecuali ada kesalahan dianggap kan video tuh nggak ada kesalahan. Iya. Jadi gini nge-report itu membuat karyawan YouTube ngeperiksa. Mention lah jadi mention gitu tapi kalau memang nggak ada kesalahan nggak bisa. Iya waktu itu saya ada report sendiri ya saya pikir ya udah bismillah paling nggak saya udah berusaha ya. Terus hubungnya itu kan yang up kan teman-teman gereja dulu ya yang saya WA udah mungkin ganti nomor atau apa yang istilahnya udah nggak respon lagi gitu kan minta tolong dong dihapus videonya gitu kan itu tapi udah nggak ini lagi kan adik saya juga masih di gereja yang sama yang mungkin masih ketemu orangnya enggak itu saya udah suka nitip sih gitu kan cuman susah ya kok nggak bisa. Nanti paling dia bilang lu emailnya saya udah lupa passwordnya gitu bisa kan? Gitu sampai mikir ada jasa-jasa kan tuh kok yang bisa nge-hack. Saya sempet hubungin juga tuh bisa nggak ini gitu dihapus video ya, karena mikir dosa ininya ya. Iya gitu kan ada yang saranin gitu ya walaupun kita ya paling nggak sudah dinilai lah usahanya untuk berusaha menghapus itu walaupun belum berhasil. Itu banyak juga dulu kan yang video banyak. Di gereja ya. Banyak kok prewedding apa segala macam masih bajunya gitu ya. Aduh. Dulu jadi apa ya? Jadi ini ya. Dulu pelayanan juga. Iya karena suami kan pendeta muda. Jadi, suami itu pendeta muda? Ya, jadi kan paling enggak saya kan dampingin ya. Kalau ada konseling pranikah, konseling anak muda, sharing. Waktu itu kalau nggak salah yang viral jadi pembicara itu, tuh? Iya itu saya biasa kok ikut kayak apa KKR ya bahasanya dulu. Waktu di Singapura waktu itu. Terus karena yang berangkat dari gereja tuh waktu itu cuma 2 atau 3 orang kalau saya lupa. Pas pulangnya kita kayak sharing kan apa yang didapat kemarin di Singapura itu sih yang sempat viral itu. Gitu. Viralnya itu malah setelah mualaf karena orang kan, nyari jadinya. Iya itu kan apa channel YouTube-nya internal gereja ya apa I Love Monday kalau nggak salah itu pengajaran khusus hari Senin itu termasuk kok waktu itu kalau misalnya ada jadwalnya Islamologi jadwal apa gitu-gitu. Oh ada Islamologi juga? Iya gitu pernah ada lah ya makanya saya kadang itu kalau pas jadwalnya itu saya dulu paling males. Kenapa? Kayak nggak usah lah gitu benci yang Islamnya enggak cuma kayak nggak usah lah gitu. Ngapain bahas agama orang? Enggak sih kan belajar yang lain-lain juga kok agama lain juga. Yang lain-lain ada di rak buku saya kok, cuman Al-Quran aja yang saya nggak pernah buka. Kenapa? Karena bahasa Arab dulu anggap ya? Ada transliterasi Latin, ada bahasa terjemahannya, tapi saya nggak tertarik gitu awalnya ya.
Dan buka awalnya kan ternyata langsung Al-Ikhlas ya. Iya. Kita kan nggak buka dari Al-Fatihah dulu. Nggak bisa dong. Ternyata iya, kita biasa dari situ kan kayak baca buku gitu. Ya, ternyata begini. Jadi hidayah itu memang aneh-aneh. Iya, yang nggak mungkin ya kok, yang kayaknya nggak mungkin banget sih kayaknya. Kalau tahu ya kehidupan dari kecil yang saya terus menikah, kayaknya nggak mungkin sih. Saya aja jujur, waktu yang dulu masih interview kan masih di Medan. Circle-nya tuh masih Kristen sekali. Ngopi saya masih sama teman Kristen, sarapan semua ngumpul masih Kristen. Tiba-tiba begitu ke Jakarta saya sampai kebingungan nih. Kok teman saya jadi kayak ini Daman, ya. Terus temannya yang pada Muslim kok malah yang saya ini silang gitu kan. Iya, Kok circle-nya kayak kadang-kadang waktu malam tidur kok 180 derajat hidup saya berubah nih. Kadang, Kalau ke Tanah Suci itu kok jarang ya matanya sipit. oh kemarin pas ada lucu. Ada. Orang Malaysia Chinese juga. Ah. Habis itu sama rombongan Jepang. Oh iya kan mirip ya. Iya. Pikir Chinese pertama kan. Rupanya Jepang. Jepang, Kazakhstan, yang sipit-sipit juga ya. Tapi Cina juga banyak. Cina banyak, ke Tibet banyak itu. Iya. Ke Tibet tuh bukan lah. Ada yang dari Tibet waktu itu saya kira juga Chinese. Tibet. Iya. Kan itu ya biasanya yang kayak biksu-biksu gitu Oh, ya. iya. Umroh udah 2 kali. Alhamdulillah. 2 kali. Haji belum? Insya Allah tahun ini kok. Wih. Insya Allah. Keren. Insya Allah. Mantap. Insya Allah. Satu keluarga. Enggak, masih sama suami. Sama suami. Ya. Anak belum mau dibawa. Anak Umroh dulu. ini aja masih nyicil kok. Masih nyicil. Soalnya Haji Plus ya. Masih nyicil ini. Ya Haji Plus mahal banget ya. Ya, lumayan ya. Tapi ya itulah, mungkin ketika kita niatin ya rezekinya ada aja ya kok ya. Gitu. Kemarin teman nggak nyaranin, udah lu daftar aja haji dulu sekarang. Kupikir ini kapan berangkatnya gitu kan. Cuman dibilang ya udah Haji Plus gak ada duit. Iya, kita juga waktu itu ya Bismillah aja lah gitu ya kok. Gitu. Isi niat. Pingin lagi. Iya. Dulu saya pikirnya tuh kayak apa ya, nggak ada apa-apanya tuh tanah Arab gitu kan. Iya, Begitu lihat iya. sana, Masya Allah gitu. Iya, Feel-nya tuh beda. betul. Dulu kan mikirnya kenapa sih orang mau bolak-balik ya ke sini gitu kan kok. Ternyata pas ngerasain, oh iya ya, baru nyampe Jakarta udah pengen lagi ke sana. Iya, dia lebih homey ya. Iya, benar, doa Nabi Ibrahim ya kok ya yang bilang apa mau ditambatkan ya hati-hatinya kita ya ke sana ya, itu sih kayaknya. Betul juga sih. Dulu saya jujur ya, walaupun udah mualaf, saya dulu pernah 2 kali nolak umroh. Oh ya? Waktu pertama kali mualaf, habis buat channel kan ya lumayan viral gitu kan. Lumayan viral, biasalah kadang-kadang ada yang nawari gitu kan. Betul. Mau nggak? Saya pikir enggak lah, nggak usah lah, ngapain saya ke sana gitu kan. Saya nolak. 2 kali. Begitu yang ketiga entah kenapa kepikiran, pergilah gitu kan, liatin gitu. Mana tahu doa lebih dijawab di situ. Iya, betul. Niatnya seperti itu, jadi pergi. Begitu ke situ pikir, wah kenapa saya tolak, kalau udah 3 kali saya umroh gitu kan. Nyesal juga. Iya, mustajab sih ya. Iya, feel-nya beda memang. Iya, kayaknya hidup tuh cuma nunggu dari waktu sholat ke waktu sholat ya kok ya. Ya, lebih nggak ada beban. Semua yang buka toko aja juga tutup kan. Iya. Nggak kayak keter gitu kalau kita bilang, keteran, tas sibuk nggak jelas gitu. Iya. Lebih fokusnya memang ibadah aja. Bener. Terus kayak semua orang berbagi gitu ya. Iya, jadi uang tuh kayak nggak ada ini kan, nggak gila nyari dunia jadi. Iya. Ya buka toko juga kayak santai, slow living gitu. Bener slow living. Saya sampai lihat orang Arab nih, ya itu mungkin jawabannya. Apa ya, rezeki itu dari Allah. Ya. Ada orang setengah mati kerja, buktinya uangnya juga habis juga gitu. Iya. Buat biaya pengobatan misalnya ya. Ada orang ya itu memang dari Allah, ya udah benar-benar bisa dinikmati. Iya, ya. betul. Mudah-mudahan ya kok bisa gitu nanti. Meninggalnya pas Dajjal datang juga kita lagi ada di kota Mekah, Madinah. Masih lama mungkin. Iya, cita-citanya. Cita-citanya pas zaman masih hidup. Iya, ini cita-citanya kalau bisa gitu ya. Di saat masih hidup gitu. Iya, bisa di situ gitu kan. Pindah dong. Pindah. Iya, hari tuanya makanya tadi berharapnya ada anak yang bisa sekolah situ, tadi jadi ustadz, jadi imam di situ ya kan. Kita bisa tinggal di situ. Jadi guru lah minimal ya. Iya. Guru di mana gitu. Insya Allah.
Suami sendiri tuh sangat Islami ya, kalau nggak salah. Gimana ya? Kalau enggak sih kok, maksudnya Tampilannya gitu, tampilannya Islami sekali. masa sih? Iya, saya pikir lu Ustadz pertama. Oh ya, enggak sih, apa? Ya dia ya maksudnya pernah bandel juga gitu kan, kok pernah dia belajar juga, semua aliran lah istilahnya gitu, dia belajar gitu-gitu. Ya malah dia suka marah kalau malah saya bilang Masya Allah ini suamiku soleh misalnya gitu-gitu ya, itu malah suka nggak boleh kayak gitu yang gitu Kayak malu juga gitu. Iya, maksudnya biasa aja, tapi emang kita berusaha untuk apa namanya Jadi lebih menjalankan gitu. Malah kadang takut gitu kalau malah di apa label begitu gitu. Malah katanya orang malah nanti takut ya kan, dia pernah jenggot panjang katanya pernah segini gitu. Tapi malah dia jadi malah kayak nggak bisa dakwah kan. Belum orang udah kabur duluan. Bangun tembok duluan. Iya, kata dia gitu. Mending kayak santai-santai gini masuk. Ini masuk kata dia gitu. Sempat gitu sih. Kalau boleh tahu tuh kenalnya di mana, Dok? Kan setahu saya ya, dengan status dokter waktu itu lagi famous banget ya. Itu pasti tawaran ta'aruf tuh gila datangnya kan. Betul nggak? Iya. Iya, itu lebih ini sih. Kalau yang tentang ta'aruf itu guru-guru kan, guru-guru mungkin masih khawatir ya kalau saya masih sendiri gitu kan. Kalau udah ada imamnya dilepas lah istilahnya, udah aman lah gitu kan. Mungkin lebih ke situ ya, biar menyempurnakan separuh agama kan dia bilang gitu kan. Ini jaga anak-anak juga gitu kan. Waktu itu anak-anak soal belum ikut saya kan, gitu. Dikasih yang psikolog anak, saya bilang oh nggak bisa, ini anak saya masih trauma ngelihat saya pernah dipukul apa segala macam gitu kan. Oh dikasih yang psikolog, wah nih ngasih yang apa dokter spesialis bedah apa gitu misalnya gitu kan. Terus yang guru-guru lah, Iren apa gitu, bos di kantor memperkenalkan siapa gitu. Nah itu masalahnya saringannya banyak kok. Misalnya saya pun ya udahlah gitu kan, saya pikir oh ini kali mencintai karena Allah tuh kayak gini kali. Mencoba kali gitu ya kok, walaupun saya nggak terlalu suka atau apa kali, tapi ini mungkin jalannya ya anak saya jadi masuk Islam atau apa, kirain dulu gitu kok kayak gitu. Terus tapi kan tadi anak saya udah bilang no stranger in this family, terus belum mama, belum adik ipar, itu kan panjang ya kok, nggak ada yang jadilah ya gitu kan. Kalah iya. Kena diskualifikasi semua lah ya. Iya gitu. Nah yang ini itu sebenarnya kami satu di Pemda DKI, sama-sama. tapi beda dinas. Sama-sama saya kan kesehatan, ya kesehatan. Dia kan arsitek. Jadi waktu itu di bangunan gitu loh, Cipta Karya Tata Ruang Bangunan dulu posisinya di situ. Nah jadi ketemunya tuh di komunitas lari. Biasa kok kalau lagi ada masalah kan kita pelarian. Sempat ikut lari? Sempat. Dulu badannya juga kurus kok, sekarang iya dulu. Ya dulu kalau ya maksudnya untuk biar nggak ada masalah, waktu itu larinya yang positif lah, ke lari, ke olahraga. Cuman kan di komunitas lari ya lari gitu kan. Setelahnya itu jarang lah ngomong sama si suami ini, karena kan dia juga orangnya kayak pendiam, diem gitu kok, gitu ya. Nggak berani lah negur dulu atau gimana. Nggak mungkin mau cewek gitu kan. Ngapain? Iya gitu ya, jadi gitu nggak ada pikiran. Terus juga di umur segitu ya saya mikir ya dia pasti ada istrinya kan kok, pikirnya gitu kan. Terus di IG-nya ada anak-anaknya. Oh bisa lihat IG nih? IG-nya iya kan ada grupnya kok. Oh grup, karena ada grupnya gitu. Iya kan ada anggota grup yang lari itu ada medsosnya. Itu anaknya setoran hafalan apa segala macam gitu kan. Ya sejauh-jauh gitu aja, nggak ini. Dia mungkin dia udah 5 tahun menduda kok. Istri meninggal sakit. Nah itu 5 tahun menduda karena anaknya baru 3 bulan kok, yang paling kecil. Jadi 3 bulan. Iya saat baru mau masuk kerja lagi itu belum meninggal, almarhumah meninggal. Nah dia kayaknya mungkin agak susah ya nyari yang buat ibu sambung kan, bukan untuk jadi istri doang gitu kan, mikirin anaknya masih kecil. Jadi ada 5 tahun. Nah banyak dong pasti dia ngenalin juga. Saya juga lagi posisi kayak gitu. Dalam hati kami masing-masing tuh saya maunya yang laki-laki yang belum apa, paling nggak ada anak ya, supaya anaknya saya doang. Yang sana juga mikirnya gitu kan kok, anak saya udah 4,
nyari yang perempuannya nggak bisa punya anak atau nggak ada anak, jadinya anaknya itu Fokus, doang, yang beda fokus gitu. Taunya diketemukan lah. Jadi 7. Pakai Banyak mobil pun sama nggak muat. banyak. Waduh, Satu mobil kalau nggak turun muat. mobil kayak Dono kasih Indro Oh, ini dulu. masukin satu mobil semua. Kan masih ada yang kecil, jadi masih bisa Iya. ditumpuk kok. Bentar lagi udah nggak bisa. Pas keluar di lobi kan nggak, kata orang mobil belakang mungkin kok nggak habis ya. Gitu. Jadi akhirnya waktu itu sempet kok saya lagi ketemuan orang kok, penulis waktu itu di Citos, Mbak Jelovina ya waktu pulang agak malam, sampai rumah jam 10-an. Mama saya udah bilang, "Kak, ini ada yang ngirim asinan." Mas, Saya kayak belum cerita di mana-mana nih kok. Kok keterusan sampai sini nih. ya nggak apa-apa. Nanti Biar beda. suami saya protes nih, kok diceritain gitu. Apa namanya? Ada kirim asinan 8 bungkus kok. Terus Asinan yang dikirim, bukan asinan, bunga ya. dikirim asinan kok. Jadi saya semurah asinan kok. Dulunya enggak ya. Terus dibilang gini, "Kak, ada yang kirim asinan," gitu kan. "Oh, siapa ya?" Aku bilang gitu. Terus dulu pernah ada yang ngirim asinan ya, ini ternyata suami mamaku ingat. Dulu pernah ada yang kirim asinan kan si ini gitu kan. Terus jadi udah pernah kok dia minta bantuin jual mobil ke temennya papa. Oke, teman papa. Begitu udah berhasil kan ngajak makan, dia ngasih asinan. Jangan-jangan Abi ya gitu katanya. Dulu tuh kami tuh nggak tahu kalau Abi itu artinya ayah. Jadi kira Abi itu nama. Jadi mamaku pun manggilnya Abi. Nah, Abi kali ya kayak ngasih gitu. Terus saya udah lama nggak WA kok. Ya maksudnya walaupun satu komunitas ya, kalau pas acara aja kan ada, itu pun juga kan nggak WA ya, lihat di betul. grup aja. Itu saya WA jam 2 pagi kok. Waduh, Jam 2 pagi, kan saya baru pulang jam 10 tadi kan. Saya pikir takut saya lupa ya. Nanti saya bilang dulu deh. Terus nggak ada yang makan juga asinannya, belum tahu siapa yang ngirim ya. Assalamualaikum, apa bang? Ini apa namanya? Apa Ada yang ngirim benarnya? asinan nggak? Saya bilang gitu-gitu kan. Mungkin dia juga lagi bangun kok, atau belum tidur, saya nggak tahu juga. Langsung balas kok. Iya, gitu. Banyak banget, mau dikasih ke siapa, mau ditip buat siapa, saya pikir gitu kan. Enggak, buat kamu semua gitu kan. Tadi saya, ini kan lagi pas Jumat katanya, lagi mikir Jumat berkah ngasih ke siapa ya, katanya gitu. ini asinan apa nih? Rasa sama semua 7-7-nya? Sama. Bukan beda-beda. Asinan 1 buah, 1 sayur kok, 2 macam, 4 lah ya. Kayak gitu. Awalnya itu kok. Jadi kan yang kena mama duluan nih. Nah, Namanya suka asinan. besoknya mama ini dia datang ke rumah kok, mau ngajak makan, tapi mamaku udah makan, jadi yaudah kakak aja yang pergi makan. Nah di situ dia ngomong kok bahwa mau nikah. Saya kan udah dikenalin sama orang-orang gitu ya, standarnya segini. Lah saya kenal kamu, standarnya udah gini gitu kan. Kenapa nggak saya sama kamu aja, kata dia gitu kok. Gitu. Ya maksudnya nggak usah ngajarin dulu kayak gitu. Saya masih makan aja tuh kok, nggak. Saya pikir bercanda gitu kan, makan aja, ketawa saya gitu. Terus enak kali ya, dia bilang sebelum Ramadan, jadinya pas Ramadan kan udah ada istrinya. Dan aku nggak bisa, aku tanggal 12 itu umroh, aku bilang gitu kan. Kupikir kan juga bercanda kok, nggak ada ini jam ya, tanggal 12 umroh. Oh gitu, berarti hari Jumatnya tinggal tanggal 3 sama tanggal 10. Begitu ngomong tanggal 3 tanggal 10 kok aku taruh sendok langsung ini serius ya. Ini kok keluar tanggal nih, tanggal 3 tanggal 10, kan maunya hari Jumat gitu. Akhirnya 3 Maret itu kok aku nikah, 3 Maret 2023. Nggak mikir tuh kok instan banget gitu. Instan banget ya tuh kok, itu kayak misalnya dia ngomong hari Senin nih kok, yang tadi aku cerita aku ketemu sama adik Ipa hari Kamis. Hari Sabtu mau kenalan keluarganya saya sama keluarganya dia, Jumat saya baru ngasih tahu ke anak-anak. Yang lucu kok, kan anak saya tadi udah bilang no stranger in this family. Ini kok langsung udah no stranger, tiba-tiba langsung nikah gini. Iya kan, Kamis udah kan, itu udah deket banget. Sabtu, jadi kayak mungkin 2 mingguan kok menuju tanggal 3 itu, gitu, 2 mingguan. Saya bilang ke anak saya, ini udah sholat Isya, nak, Umi mau ngomong gitu kan, terus nah ada yang purpose mami, mau make you happy, mau make me happy. Bingung kan kok, anaknya masih kecil-kecil kok, nggak gimana cara jelasin kalau mau nikah gitu kan. Terus oh ya siapa anak saya yang itu kan,
Siapa gitu kan. Terus jadi kok ada beberapa kali namanya usianya anaknya tuh ada 2 yang mirip sama anak saya. Jadi sekarang saya kayak punya 2 anak kembar, 2 pasang kembar. Jadi tempat mainnya kan kadang-kadang sempat ketemu. Kadang-kadang mungkin ada 2-3 tempat, misalnya di Waterpark Pim, di Trans Studio gitu, ada sempat ketemu. Cuman ya mereka nggak tukeran HP, nggak apa, cuman main pas di situ aja. Iya, pas di situ gitu. Terus waktu saya sebutin namanya, ini yang anaknya 4B, karena nama yang anaknya suami itu depannya B semua. Bun, Bila, Bilkis, Baim gitu kan. Yang 4B kata anak saya, ingat, oh masih ingat, saya bilang gitu, ingat. Terus boleh nak, aku bilang gitu. Terus ya boleh lah mami gitu. Lah kata kamu no stranger in this family, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, mami he's not stranger, he's your friend, katanya dia gitu. Terus ya dari dulu aja. Kok takut-takut gue ngomongnya gitu kan. Iya. Terus soalnya mereka langsung gini, langsung rame kok. 7 siblings, kata dia gitu. Terus mama saya masuk tuh, kenapa kak? Gimana? Gitu kan, boleh mah, aku bilang gitu. Terus ya udah, besoknya Sabtu paginya langsung ketemuan keluarga sama kakak-kakaknya suami, kan mereka 8 bersaudara. Suami saya paling kecil. Gitu. Alhamdulillah kalau langsung kayak cuma sekedar orang yang belum pernah lama ketemu gitu, bukan orang baru ketemu. Itu terpengaruh nggak dengan reputasi dokter? Oh di medsos juga udah tahu gitu kan? Ya tadinya suami tadinya mau bawa, misalnya saya bawa ke keluarga dulu, nanti saya bawa ke keluarga saya. Terus tapi keluarganya suami bilang, udah tahu, ada di YouTube, udah ada di YouTube, langsung aja. Gitu kok, emang bener jadi agak cepet ya, karena udah tahu kan. Udah tahu perjalanan hidupnya. Iya, udah tahu gitu. Ya itulah. Lucu juga. Tapi dari dokter sendiri nggak terkejut tuh habis makan, bukannya langsung, biasa kan orang gitu begitu terkejut malah. Aku terkejutnya ngeliat dia karena kok serius banget gitu. Serius banget kan, saya taunya dia orangnya kayak kayak di komunitas tuh dia kayak dituakan gitu loh kok, kayak yang cool gitu ya kok, gitu-gitu. Terus kok ini ngomong begini gitu kan. Terus saya lihat di matanya ke atas terus gitu, kok kayak berkaca-kaca, nahan nggak nangis ya, tapi sih nangis juga gitu kan. Gitu. Jadi lebih kagetnya ke situ sih gitu. Bener-bener nggak ngira. Cuma saya sempat mikir sih, istiqoroh dulu ya. Lah kan udah kenal kan. Itu istiqoroh dong. Istiqoroh dulu ya kata dia. Iya apa enggak? Sekarang nih kalau ini jawabnya gitu. Ya ntar dulu, nanti coba ke rumah, ke mama, saya bilang gitu kan. Pas pulang ke rumah, Mak, ini tuh Abi mau ngomong, aku bilang gitu. Terus ya itu, ini saya mau sama Ica, boleh nggak Oma, dia bilang gitu kan. Terus mamaku bukan ngasih aku bagus-bagus, ngasih jelek. Itu Abi nggak apa-apa, nanti tidurnya ngiler, tidurnya ngorok, dijelek-jelekin gitu kok gitu. Emang mau digitu-gituin, digodain gitu. Ada 5 kali dia nanya, boleh nggak Oma, dikasih lagi jelek lagi gitu kan. Terus sampai terakhir, iya Oma mau. Ya udah gitu. Jadi akhirnya jalanlah itu. Dari dokter sendiri anggap ini jodoh dari Allah lah, coba tes gitu ya. Bagaimana? Itu sih saya ngelihatnya kemudahan itu sih yang saya pikir kayaknya jalan dari Allah. Gak mungkin, ya kayak yang adik ipar, anak saya, mama saya gitu kan. Terus ya setelahnya itu juga ya kok ya, maksudnya pas udah nikah juga, yang kita pikir nggak kebayang kok nyatuin 4 anak, 3 anak, 1 agama beda kan. Kita pikir mungkin masih lama ya, walaupun itu sangat nggak mungkin lah ya, kayaknya susah gitu. Tapi alhamdulillah mereka sampai hari ini ya insya Allah nggak pernah kayak berantem apa itu, kita udah alhamdulillah ya gitu kan. Biasa kan ketakutan itu ya itu mempersatukan anak. Mempersatukan anak, tapi alhamdulillah yang sana juga manis gitu kan, anak kita juga ya bisa diterima gitu kan. Jadinya alhamdulillah sih, itu bagian yang kita syukurin ya, sampai hari ini malah saling support kayak gitu, itu udah lebih dari cukup deh. Jadi nggak nambah lagi? Mau bilang nggak cukup. Udah resiko tinggi nih kok usianya. Kan bisa beli elf juga, masih bisa lah, masih muda kan. Usianya udah resiko tinggi. Oh iya bisa resiko, tapi pengobatan teknologi sekarang udah bagus banget ya. Gitu. Iya, aduh, bayar sekolahnya kok. Tahun kemarin masukin langsung 4. Tahun besok juga masukin, ada yang 2 sekolah, ada yang kuliah, berasa juga. Dulu waktu kecil saya nggak pernah mikir di situ ya. Tapi begitu udah mulai ya, mikir,
Aku salut juga lihat teman tuh yang bawa anak 3 orang ke mall setiap seminggu 2 kali gitu Iya. kan, makan di luar. Dulu saya kadang-kadang malah ngejek teman yang sebelum ke mall anaknya dikasih makan di rumah dulu gitu Iya, kan. iya, Kan iya. banyak gitu Iya, kan. iya, iya. Anak dikasih makan di rumah dulu, baru nanti keluar gitu. Iya. Supaya anaknya cepat minum gitu. Aku bilang, wah parah lu, masa anak lu dikasih makan di rumah, lu sama istri makan di luar. Diajakin, lu belum rasain, dia bilang. Iya benar-benar Kok. Dulu awal-awal kan kita bablas tuh. Bablas ya mau beli apa aja silakan. Lama-lama boncos juga ya kalau gini ya. Akhirnya gini, ambil satu-satu ya. Ambil dua-dua ya, Boleh maksimal dicatain, dua-dua boleh ya. Gitu. Yang perlu dulu ya gitu. Ya toh. Kalau enggak gede juga ya. Walaupun katanya kan ya nanti anak ada rezekinya ya Rezeki. masing-masing ya. Insya Allah lah. Ya, saya dulu itu sepele gitu kan. Wah, apa nih temanku kok pelit kali gitu kan. Kayak keluar sama kami, dia makan, anaknya cuma dikasih minum. Terus saya, anak nggak makan, udah makan di rumah. Kok makan di rumah ngapain gitu kan. Dia bilang, ya lu belum rasain, dia bilang, nanti rasain 3 anak gitu, Mensiasati. belum lagi nonton bioskop gitu kan. Iya. Ini kok kayak nonton 7 plus 2, 9 udah. Iya, kan itu maksimal kalau pakai MTX cuma 8 kok. Oh, maksimal ada ya MTX? Kapan ada kok? Aduh, kurang 1. Jadi kadang kita udah pilih tempatnya 1, mesen lagi baru di luar harus Iya. beda bill untuk itu. Nah, itu ya anak banyak tuh rame jadi. Iya. Alhamdulillah. Tapi kalau orang bayanginnya kan 7 anak rumah mungkin rame ya rumahnya. Enggak kok, Kalem semua. kalem semuanya. Nyiapin kamarnya 7. Belum sih kok, masih Belum. ada yang Masih kalau udah ada. gede-gede kan udah sendiri. Kalau yang kecil masih kasur susun. Masih Nanti ada yang bareng. makin tambah usia tadi bilang sekolah lagi. Iya, tapi mau nambah kamar juga nanti ada yang pergi ya kok. Yang gede kan udah mulai nih nanti udah jarang di rumah. Baru sadar ternyata jadi orang tua tuh Iya, ya makanya. mungkin ini ya Ramai di bisa sini. jadi buat netizen ya, Iya. terutama yang mikir tuh nyetak anak tuh gampang gitu. Tanggung jawabnya yang susah ya. Iya benar. Kan dibilang ini kan kok aku takut itu sih, maksudnya orang lihatnya anaknya banyak, tapi kalau kita nggak bisa didik dalam iman Islam gitu ya, nggak jadi soleh-soleh, sama aja kita kayak dibilang orang tua yang mandul. Gagal, Iya, itu yang saya takut itu sih gitu kan. Maksudnya udah dikasih amanah banyak gitu kan, kalau kita nggak bisa pertahankan mereka ya didik dalam yang benar gitu, itu takut. Ya, semua kenikmatan yang paling enak tuh punya keluarga yang harmonis ya. Iya. Dibandingkan lu punya harta. Banyak orang kita lihat konglomerat kaya raya tapi masing-masing semua Iya. anaknya urus sendiri, Iya. anaknya nggak akur, nanti berantem ini, Iya. berantem harta kadang gitu. Iya, itu masih kita struggle juga gitu kan, kadang di meja makan HP semua kan satu-satu misalnya gitu kan kok. Itu juga, iya HP ya taruh, bapaknya ngasih tebak-tebakan, ngasih apalah supaya Mensiasati, enggak jadinya kalau enggak sibuk HP, sendiri. sibuk sendiri. Ini kayak quality time tapi nggak quality time ya kan gitu. Dan kadang kita manfaatin itu sih di jalan. Sengaja ngambil jalan panjang ke Garut naiknya mobil gitu kan. Supaya ngobrol. ada obrolan, ada ini. Gitu. Oh, ini boleh jadinya berubah nih jadi ustazah khusus parenting. Enggak sih, Boleh kan masih dulu. jauh. Maksudnya ustazah pun biasa kan ada spesialisnya gitu kan. Kalau parenting udah Ustazah itu Dokter Aisyah Dahlan udah mantap. Nggak, dia anaknya nggak sebanyak ini soalnya. Anak banyak cobaannya lebih banyak soalnya. Iya benar. Aduh. Apalagi ini nyatuin gitu kan, Iya, nyatuin. alhamdulillah sih. Kebantunya sih itu tadi anaknya manis-manis ya kok. Ya kita ya masalah pasti ada, tetap ada lah gitu kan. Gitu. Cuman masih bisa gitu. Dia kali gitu ya. Alhamdulillah, iya. Maksudnya selama kita suami istri juga masih satu kata ya kan kok. Itu dan kita balikin laginya ya Islamnya gimana, cara Islamnya gimana gitu. Itu ya gitu sih. Terus ini kan sering diundang nih kayak tadi ke sekolah nih, ngajarin anak SMA. Apa yang diajarin nih? Enggak sih, supaya mereka nanti kan kalau udah masuk dunia yang sebenarnya ya, dunia mungkin kan ada yang kuliahnya nggak di yang Islamik lagi, ada yang di kuliah umum. Oh, ini sekolah Islamik. Tadi Islamik, iya. Nah itu tetap kuat lah imannya dalam Islam gitu kan. Tetap kuat itu maksudnya gimana? Kalau ketemu misalnya sama yang lain kan mungkin nanti takut terpengaruh atau Oke, apa. Nah, lifestyle-nya. iya, nah itu tadi saya mungkin biar ada pandangan nih loh orang yang
dari luar Islam aja berjuang loh untuk bisa jadi Islam gitu kan. Apalagi kalian udah dari lahir kan harus pertahankan iman Islamnya. Terus orang luar itu kan nggak baca Al-Quran, jadi kalian tuh harus jadi yang Al-Quran berjalannya lah ya. Yang maksudnya kita nggak baca Al-Quran itu nggak baca, tapi kita lihat isi Al-Quran itu di dalam diri kalian gitu. Yang kita bilang gitu sih gitu. Cerita saya kemarin dapat hidayah, cerita saya tadi gimana sama anak-anak memperkenalkan Islam dan sebagainya, itu mudah-mudahan sih harapannya sekolah tuh bisa menginspirasi mereka gitu. Ternyata ada orang loh yang berjuang untuk tetap dalam Islam gitu. Jadi kalian harus syukurin nikmat iman itu, nikmat Islam itu gitu. Apapun nanti profesinya nanti udah di masa depan gitu. Saya tadi nitip tetap jaga sholat, tetap dekat dengan Al-Quran gitu. Kalau orang yang dekat Al-Quran itu insya Allah kan diangkat derajatnya, dimuliakan gitu kan. Seperti Al-Quran juga kan mulia gitu. Terus apa ya tadi pesan-pesannya, ya kewajiban muslim kan selalu menuntut ilmu karena Islam itu agama ilmu. Terus syiar dakwah itu udah melekat nanti apapun profesi kita gitu. Masya Allah. Emang role model. Masih belajar juga kok. Luar biasa. Tapi undangan memang banyak ya. Enggak juga kok, maksudnya ya adalah gitu kalau bulan. Dan saya agak-agak itu tadi kalau udah Pilih-pilih ada ya? sebulan 1-2 kali gitu Prime kan dulu. bagi-bagi juga ya sama tadi suami yang ngurus anak bagi-bagi Kalau anak suka juga makan anak ya juga. gitu. Kalau lagi enggak ya fokus iniin anak gitu sih. Berusaha balance. Ya karena di Islam tuh tengah wajib ya. Iya. Jangan terlalu ini juga ya. Iya. Kiri nggak, jangan kanan. Iya. Mungkin dari dokter nih, ada yang mau disampaikan mungkin untuk para penonton nih, baik yang belum mendapat hidayah atau yang lagi belajar atau yang mungkin udah Islam deh. Pasti beda-beda kan pesannya. Beda-beda semua ya kok. Yang belum dapat hidayah ya semoga ada waktunya sebelum akhir hayat ya, ada kesempatan gitu ya dipilih sama Allah untuk jadi salah seorang yang mendapat hidayah, menjemput hidayah itu. Dan kalau sudah dapat hidayahnya, semoga diberi keberanian. Kadang banyak orang yang sudah nemukan kebenaran dalam Islam ya kok, Tapi nggak berani masuk. Jadi kalau kita bilang banyak udah ada pintu, pertimbangannya. kepala kejedot. Iya benar. Nggak bisa masuk, kepala Iya, kegedean. mungkin banyak ya urusan pertimbangan ya, kayak saya waktu udah punya anak, apalagi kan kalau dapet hidayah Iya. pas udah nikah, punya anak, terus Takut pasangannya keluarga. juga baik-baik aja, nggak ada masalah sama pasangan, harus begini kan jadi problem gitu ya. Tapi insya Allah ya kalau kita pilih Allah, terus kehilangan sesuatu karena Allah, Allah yang akan kembalikan ya dengan yang lebih baik. Kalaupun Allah nggak kembalikan, insya Allah Allah itu udah maha segalanya, lebih dari cukup buat kita gitu sih. Yang sudah dalam Islam. Nah tadi ini ada yang nanya kok di sekolahan, kenapa yang mualaf itu bisa lebih Islam daripada yang dari lahir, katanya gitu kan. Saya kutip dari Ustadz Nababan. Oh, ya. Waktu itu Ustadz Nababan pernah ngobrol gitu ya. Iya saya suka ditanya gitu juga. Saya bilang kalian sih maunya jadi muslim turunan gitu kan. Kalau turunan kan nginjaknya rem. Kalau mau jadi muslim tanjakan, injeknya gas. Nyambung nggak saya bilang gitu ke anak-anak gitu. Iya baru ketawa. Masuk akal soalnya. Iya jadi ya itu sih Ini moto. Quote. quote ya. Quote of the day. Nah itu apa namanya kayak gitu. Jadi ya jangan berhenti, jangan berpuas diri gitu ya, terus belajar. Tadi Islam kan agama ilmu ya kok. Iya. Insya Allah kalau kita sertai amal ibadah kita dengan ilmu tuh rasanya lebih nikmat gitu kan. Dulu saya ngerjain sholat kan pakai YouTube kok Oh iya. imamnya. Itu kan saya gerakan sholat aja, ikutin aja gitu. Saya pikir-pikir sambil ngaca ya, saya kayak orang gila ini ya, begini tapi saya nggak ngerti isinya gitu kan, cuma ngikutin doang gitu kan. Sampai akhirnya terus masjid lockdown kok, mau ikutin ngikutin gerakan nggak ada yang bisa diintip, nggak ada contoh. Kadang ada yang perempuan sama laki bener-bener nggak kelihatan, kadang kan bisa ada yang ngintip-ngintip itu kan, di belakangnya bisa kelihatan. Ada yang saya pernah itu karena lagi lockdown nggak ada orang sama sekali kan bu, itu saya gimana ini, mungkin kalau ada CCTV-nya kali saya kayak Islam gadungan gitu. Ini ada yang nyamar nih, Ada yang nyamar nih. Ada yang mau nyuri ini, nyuri kotak amal mungkin. Kalau itu saya dalam hati mikir gitu ya, mau nggak mau saya dipaksa jadi ngafalin bacaan sholat itu sama
kalau mau ngafalin biar gampang kan tahu artinya ya. Ya. Bacaan sholat tuh dari abis isya sampai mau subuh. Nah, Semalaman. kok lama banget? Saya ngafalinnya. Dokter loh ini padahal, masa lama? Bacaan sholat itu, iya. Yang bahasa Arab kan kok. Iya. Itu sama artinya itu saya baca semalaman kok. Itu saya di situ saya baru ngerasain bahwa oh ya, jadi waktu kita mulai dari takbir aja kan kita udah ngerasain Allah maha besar gitu ya. Jadi masalah kita kecil lah gitu. Allah sami Allahu liman hamidah, Allah yang maha mendengar. Oh ya, yakin doa kita pasti didengar sama Allah. Itu beda rasanya. Jadi kalau teman-teman muslim yang sudah menjalankan ibadah, kalau ditambah lagi dengan ilmunya, insya Allah lebih nikmat ya, tahu oh fadilahnya sholat tahajud apa gitu kan. Jadinya nggak terasa berat, merasa wah justru itu kita tuh justru dapat privilege dari Allah untuk banyak banget ladang untuk apa pahala, ladang untuk beribadah gitu. Sama satu lagi tadi juga sempat saya share sama anak-anak ya yang kelas 12 itu kita itu kan manusia diciptakan itu untuk beribadah. Iya. Harusnya kayak HP apa segala macam diciptakan untuk sesuatu, dia berarti kan the bestnya waktu melaksanakan fungsi itu ya. Jadi harusnya kita waktu beribadah itu harusnya kita nikmat, kita paling antusias, kita paling enjoy pas saat itu. Tapi waktu ada kalanya kita ngerasa kayak Beban berat, gitu. beban, aduh masih berapa rokat lagi nih nanti kalau menjelang Ramadan nih tarawih gitu ya, atau Al-Quran gitu ya, masih banyak lagi nih yang harus dikatakan misal itu kalau ngerasanya berat itu. Kalau saya biasanya banyak sholat taubat, istighfar kayak gitu kok. Jadi kayak untuk membersihkan tadi yang mungkin dosa-dosa besar kita udah alergi ya, udah kayak tahu itu nggak boleh. Tapi kalau yang kayak penyakit hati, ria, ujub gitu kan, itu kadang kita nggak sadar. Betul. Nah itu yang kadang mungkin kalau hati kita bersih harusnya nggak pakai disuruh deh, nggak pakai berat itu ngambil Al-Quran, ya kan? Saya selalu ingat kalau saya dapat kesempatan hari itu untuk bisa baca Al-Quran, oh ya berarti saya kadang patokannya itu kok, oh berarti aku masih orang, kan dibilang yang datang mendekati Al-Quran harus orang-orang yang suci kan. Saya waktu dulu mikirnya suci itu sekedar orang yang bersuci, orang yang wudu dulu. Tapi saya ngeliat lebih lagi, ternyata suci itu termasuk suci hati kita. Iya, niat paling penting. Betul, waktu hati kita suci, kita datang tuh kayak biasa aja, kayak nggak berat, nggak kayak lama ya kok ngikutin baca itu kayak terus gitu, kayak nikmat gitu. Tapi memang apa ya, setan itu mempengaruhi sih. Walaupun Iya. kita nggak bisa lihat, tapi memang ada yang membuat kita tuh kayak jadi malas, Iya, berat, merasa itu. ya, Jadi kalau sibuk kayak gitu. Iya, kalau kita memang luruskan niat, jadi lebih kuat. Iya, benar. Memang paling susah tuh di niat sih. Niat, benar. Karena kita lakuin gampang, tapi niat itu kan mastiin Betul. 100%-nya susah ya. Betul, dan niat itu dari sebelum, prosesnya sesudahnya kan kok. Kadang kita lolos nih di sebelum, oke, lillah karena Allah. Di proses juga lillah karena Allah. Berat-berat tantangan udah lillah. Udahannya kok kadang kayak ujub tadi. Jadi Kayaknya ria. tadi oke tuh. Kayaknya ini tuh kayak udah puas, kayak ini sombong gitu kan. Itu nguap. Sombong itu susah. Ya itu kok. Merasa bangga, merasa paling spesial. Ya, baca komennya nanti pas dipuji senang, pasti dikritik kan misalnya ya kan, gitu. Ya kan, kritik gimana gitu kan. Itu awal-awal itu tuh. Terus saya gini, oh iya kenapa aku harus gimana-gimana kalau ada yang ngasih masukan gitu ya. Kan ini kan lakukan karena Allah. Kalau aku masih mikirin komennya orang, berarti aku sebenarnya bukan karena Allah nih, karena sebenarnya tadi mengharapkan pujian atau apa gitu-gitu. Akhirnya jarang-jarang udah baca komen sekilas-sekilas aja. Saya dulu pernah terpengaruh sama komen. Iya. Apalagi kayak kita ya, live debat gitu kan. Iya. Kadang-kadang begitu kena komen tuh nggak enak, jadi satu harian tuh bad mood. Iya. Cuman saya pikir, kok rugi kali saya ya, gara-gara Betul. omongan orang saya Betul. jadi bad mood satu harian. Iya. Gara-gara saya bad mood, saya jadi ribut sama orang gitu kan. Iya. Gara-gara kita mandang orang Pengennya sini. klarifikasi atau apa gitu kan. Terus sekarang udahlah. Ya, iya sih kayak gitu. Ya itu balik lagi tuh. Kadang-kadang medsos itu membuat orang gampang ria ya. Iya, benar kok. Di satu sisi ada itunya juga. Itu yang ujiannya situ kan kok, makanya ujian Gampang NPD. NPD. Ujian tuh kadang kan nggak pas lagi kita dapat ujian cobaan kan kok yang sedih-sedih. Justru waktu dapat nikmat itu Ya. kok yang itu kayaknya Ujiannya lebih gila. malah lebih gila. Ya gimana kita tetap bisa balik Niatin- lagi ke niatnya Allah. Iya, Luruskan niat susah itu bilang. betul. Pas
Pas awal gampang ya, Ya, belum ada apa-apa. belum. Wah, gua semangat nih lillahi ta'ala. Iya. Begitu kena cobaan, wah ini namanya mau naik kelas. Iya. Siap gitu mau naik kelas. Iya. Begitu selesai dapat hadiah, dapat Iya. ini jadi sombong. Iya, betul. Itu sih Kak, sama ya. Iya sih. Itu. Memang medsos itu kadang mikir tantangan orang zaman sekarang sama dulu lebih berat sekarang gitu, Betul. dengan godaan yang makin Betul. banyak kan. Betul, makanya pengen ya kok kayak ya Ko Julius lah kemarin, Ko Dondi juga pengen ya aku aktif gitu, dakwanya nggak cuma ditunggu kalau diundang orang gitu kan ya, pengen gitu kan. Suami juga bilang itu Boleh bisa tuh yang di gitu, rumah taruh kamera aja gitu. Atau iya, enggak, tapi kok kayak itu ya. Iya, itu makanya tapi apa tadi kok khawatir gitu. Ada was-was itu, khawatir kalau aduh bisa nggak ya aku bertahan lurus Istiqomahnya. niat. Iya, bukan bermaksud untuk tadi juga kalau ada anak-anak kan ada yang juga pada takut ya kok kadang keharmonisan rumah tangga atau anak-anak jadi ain atau apa, itu yang aku agak Akhirnya itu yang timbang-timbang. susah memang. Kadang-kadang Iya. tipis-tipis soalnya. Betul, mau dibilang nanti aku tulis Masya Allah, Tabarakallah, Allahumma barik, tapi ya itulah masih aja bisa ada celahnya. Ya setan tuh memang nunggu dari celah mana. Iya betul. Ya, mungkin silakan untuk menjaga niat, ada nggak motivasi? Tadi sih kok kalau saya tadi aware kalau kita tuh selalu diawasin sama Allah tadi. Apapun yang kita lakukan mau cuman sekedar bukan lagi beribadah ya kok. Kalau emang kita lagi beribadah kita sadar ya kan, maksudnya kita emang lagi berhubungan sama Allah gitu. Gimana caranya waktu kita lagi masak kita aware kita lagi berzikir sama Allah. Gimana waktu kita lagi kerja ngerjain tugas dari kantor kita juga lagi zikir gitu, ingat Allah gitu. Itu sih yang kayaknya itu lumayan jaga hati kita tetap lurus tiap ini ya, karena semuanya diawalin sama Allah, dibersamai sama Allah. Sesudah juga kalau kita dapat pujian ya ini semua karena Allah juga gitu. Bukan karena kita. Iya, itu sih kayaknya aware-nya kita kalau kita connect terus. Nah itu kalau kita di apa namanya, makanya orang kan suka ini pakai tasbih di tangan itu kan, aku juga waktu itu makain gitu untuk melatih kalau aku harus selalu ingat sama Allah gitu ya. Nah waktu lagi nggak pakai itu ingat nggak kalau untuk tetap berzikir gitu kan sambil nyetir. Daripada digunakan waktunya untuk yang lain. Iya benar itu sih. Kalau saya sih ini ya, lebih suka gini. Selalu berpikir bahwa kita ini ya cuma hamba. Ya. Dan kita tuh nggak lebih daripada ya buih di lautan gitu. Iya. Jadi mau disombongin nggak ada guna. Iya, bentar hilang ya kok. Saya kadang-kadang refleksi ya perjalanan hidup, kayak contoh dulu pernah jadi pendoa kan. Oh iya. Pernah jadi pendoa untuk orang sakit. Untuk orang sakit. Saya bersyukur pernah ditaruh di posisi itu. Di situ saya melihat banyak hal. Ya. Di mana orang yang dulunya badannya gagah, begitu sakit, kurus. Ya. Yang sebelumnya itu kayak karisma sekali, Ya. tokoh yang sangat luar biasa, kalau ngomong itu sangat ini, begitu tua rupanya takut mati juga. Ya. Ya, takut mati juga. Jadi saya pikir, toh ternyata kita tuh nggak ada hebatnya gitu. Betul. Ada orang kayak kelihatan nih pintar, jenius gitu. Besok tiba-tiba kena Alzheimer. Lupa semua. Lupa semua. Malah orang lihatnya jadi apa? Yang sebelumnya kagum jadi kasihan kan? Iya, betul. Yang sebelumnya kita lihat nih orang bapak ini keren, hebat Iya, gitu. iya. Orang powerful. Begitu dia tergeletak, mana kekagumannya? Nggak ada. Orang Iya. lihatnya kasihan. Iya. Saya lihat sampai ada yang konglomerat ya, yang kaya gitu. Kita dulu mikir, wah nih kalau dia mati nih goyang nih, goyang nih gitu kan. Ekonomi di daerahnya gitu. Iya. Ternyata begitu dia sakit, aduh sampai karena stroke kan, ngences. Jadi gini gitu. Sampai mikir, suatu saat gue gini gitu kan. Iya, iya. Suatu saat gue bisa gini gitu. Iya. Ya, ternyata nggak ada apa-apanya kita. Begitu meninggal, yang kita pikir ekonomi akan goyang, ya enggak, tetap jalan semua kan. Betul. Jadi ujung-ujungnya nggak ada hebatnya dok kita. Betul. Ya, kayak Daman nih, pintar misalnya. Iya. Kita balokin hari ini kepalanya, Kasihan. lumpuh. Ya nggak ada apa-apanya lagi juga nih. Jadi ya apa yang mau disombongin? Sia-sia semua sih. Iya. Mending jangan pede. Ini nyindir orang nih. Ya, mungkin itu. Ada lagi mau ditambahin dok? Udah sih kok. Kita mau makan soalnya, belum makan. Ya, mungkin itu aja. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Makasih kesempatannya dok. Iya.
Sama-sama kok.